Selamat merayakan May Day, Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2020. Saya bersyukur kepada Serikat Pekerja Gerakan Buruh telah berjuang hingga buruh sampai sekarang punya 8 jam, sebelumnya 19 sampai 20 jam per hari. Salam solidaritas. Hari Buruh Sedunia atau May Day biasanya diperingati oleh para buruh dengan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun 1 Mei 2020 berbeda. Sejumlah buruh melakukan aksinya lewat media sosial. Salah satunya oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri atau FSPM Bali yang memiliki anggota sedikitnya 2.500 orang. Sekretaris FSPM Regional Bali, Idewa Maderai Budi Darsana, saat dihubungi Nusa Bali menyatakan, hal tersebut dilakukan mengikuti imbauan untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Sebagai gantinya, mereka menyuarakan tuntutan melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan pesan grup WhatsApp. Ya, kalau kita refleksi lagi Hari Buruh itu, karena diperingati setiap tanggal 1 Mei, yang dikenal dengan istilah May Day, ya ini kan bagian dari peringatan buruh, Hari Peringatan Buruh Internasional. Nah, di mana seharusnya setiap tanggal 1 Mei itu harus kita jadikan sebagai momentum gerakan perlawanan buruh. Karena sampai dengan saat ini ya, buruh-buruh di Indonesia umumnya dan di Bali pada khususnya itu masih jauh dari rasa keadilan. Nah, kemudian kenapa sih kita memperingati Hari Buruh setiap tanggal 1? Karena itu jadi bahwa sampai dengan hari ini gitu kan, kita masih merasakan ada ketidakadilan bagi masyarakat pekerja. Nah, kemudian pada tanggal 1 Mei itu kita jadikan sebagai momentum kebangkitan kita, bahwa kita loh sebagai buruh itu harus selalu memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan kesejahteraan kita. Di mana sampai saat ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kondisi ketenaga kerjaan kita di Indonesia itu masih jauh dari rasa keadilan. Contohnya apa? Contohnya masih maraknya sistem kerja outsourcing, masih maraknya sistem kerja kontrak, terus kemudian daily worker, bahkan juga sistem kerja magang. Nah, sistem kerja magang ini kan dijadikan sebagai upaya eksploitasi bagi perusahaan untuk mereka berusaha untuk menekan biaya di perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kemudian kita jadikan tanggal 1 Mei itu sebenarnya sebagai momentum kebangkitan kita, agar apa? Agar para buruh itu tahu bahwa mereka ini masih jauh dari rasa keadilan. Mereka hanya dijadikan sebagai komoditas saja, seperti itu. Kalau kita masih ingat tentang perjuangan-perjuangan kita ya, khususnya PSPM. Dari tahun 2013, kita waktu itu melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut gubernur agar menaikkan upah minimum provinsi waktu itu. Nah, kita berusaha selalu karena kita ngelihat pada tahun itu upah buruh di Bali itu masih sangat jauh, masih tertinggal jauh dari daerah lain. Bali dengan Surabaya, Bali dengan Jakarta, ini kan masih tertinggal jauh, masih ada kesenjangan yang sangat tinggi. Seharusnya kan upah buruh di Bali itu minimal sama dengan Jakarta. Nah, kenapa kemudian kita sebagai sebuah organisasi buruh itu punya kepentingan untuk memperjuangkan kesejahteraan? Dengan upah yang meningkat, upah yang menjadi lebih baik lagi, maka secara otomatis kan kesejahteraan akan semakin meningkat lagi. Kalau yang namanya buruh itu kan setiap orang yang menerima upah dan mendapat perintah kerja itu adalah buruh. Cuman kadang-kadang kan inilah orang kan, ketika dia sudah merasa di posisi yang lebih tinggi, dia sudah nggak merasa sebagai buruh lagi. Karena kan, contohnya gini, saya seorang manajer, ya kan? Karena dia sudah mendapatkan upah yang cukup besar, 3 kali lipat nih dari staf biasa, jadi dia lupa diri bahwa dia bukan buruh. Seharusnya yang memperingati buruh ya para buruh, yang mereka merasa buruh gitu loh, yang mendapatkan upah dan menerima upah dan mendapat perintah kerja, ya mereka lah buruh gitu. Harusnya mereka lah yang memperingati Hari Buruh ini, jangan kemudian mereka merasa sebagai bos nih, ya kan? Padahal sama-sama menjadi buruh di sebuah perusahaan. Contohnya kita bicara, kalau di dalam hotel itu kita bicara dari level tertinggi nih, ada general manager, ya kan? Kemudian ada
eksekutif manager, terus kemudian juga ada financial controller manager kan, seperti itu, manajer keuangan lah semua. Mereka kan semua para buruh, cuman mereka merasa dirinya bukan buruh karena diberikan kepercayaan oleh owner untuk mengelola perusahaan seperti itu. Jadi mereka lupa, harusnya yang memperingati hari buruh itu adalah setiap orang yang menerima upah dan mendapat perintah kerja, itulah buruh. Mereka lah yang seharusnya memperingati hari buruh itu. May Day itu kan adalah momentum perayaan kebangkitan buruh. Buruh itu kan punya banyak cara untuk memperingati hari buruh itu. Apakah dengan cara mereka melakukan aksi sosial nih, bakti sosial, kemudian dengan donor darah, kemudian juga dengan melakukan aksi gotong royong, bersihkan pantai, terus kemudian ada yang melakukan kunjungan ke panti-panti sosial. Itu kan bagian dari cara mereka untuk menunjukkan mereka bahwa tanggal 1 itu adalah harinya buruh gitu. Kita kan tidak juga bisa mengarahkan mereka harus turun ke jalan ya. Jadi itu kembali kepada mereka sendiri. Mereka mau seperti apa cara memperingati hari buruh itu, yaitu kembali kepada mereka. Jadi kita juga memang sampai saat ini belum ada sebuah arahan yang pasti nih bahwa mereka tidak boleh melakukan begini. Mereka nggak boleh turun ke jalan. Karena sekali lagi nih, kenapa sampai saat ini juga ada yang memperingati itu dengan melakukan aksi turun ke jalan? Karena itu sekali lagi negara menjamin hak dan kebebasan warga masyarakat itu menyampaikan pendapat. Apalagi pada saat itu adalah hari buruh. Momentumnya hari buruh itu untuk menyampaikan kampanye mereka, kemudian menyampaikan apa sih yang sebenarnya mereka sedang hadapi gitu, agar masyarakat tahu, agar pemerintah tahu bahwa buruh kita sampai saat ini masih jauh dari rasa keadilan. Maka kenapa kemudian di hari May Day itu kemudian ada yang melakukan aksi dengan turun ke jalan, terus kemudian ada yang melakukan aksi dengan donor darah dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja, tetapi sekali lagi bahwa ketika rasa keadilan dan kemudian masyarakat pekerja itu masih jauh dari kesejahteraan, maka wajib hukumnya kita selalu memperjuangkan itu. Gini, karena di bulan Mei ini kan masih suasana duka bagi seluruh dunia akibat wabah pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian juga pemerintah juga sudah menghimbau bagi masyarakat untuk tidak melakukan keramaian, kemudian berkerumun seperti itu. Nah, karena ini sebagai masyarakat, pekerja itu kan juga bagian dari masyarakat, juga sebagai warga negara. Kan wajib hukumnya buat kita sebagai warga negara juga mentaati himbauan pemerintah. Maka kenapa kemudian di tanggal 1 Mei itu kita memutuskan untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan agar kegerakan kita pada saat itu dianggap dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Nah, ini kan saat ini kan sedang musibah, duka gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan bagi serikat buruh di tanggal 1 Mei itu? Pun memang kita tidak melakukan aksi turun ke jalan, tapi kampanye itu masih kita lakukan di sosial media. Jadi kita mengajak kawan-kawan buruh di Indonesia dan khususnya di Bali untuk pada tanggal 1 Mei itu untuk menyatakan penolakan kita terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Jadi itu yang paling penting di tanggal 1 Mei ini, kita menyatakan sikap kita, penolakan kita secara tegas bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu harus kita tolak. Seperti itu. Jadi di tanggal 1 Mei 2020 ini adalah May Day yang tanpa aksi ke jalan, tapi pada saat itu kita menginstruksikan semua anggota kita untuk melakukan kampanye di sosial media dengan menyatakan sikap penolakan kita yang sama, satu suara kita bahwa kita menolak Undang-Undang Omnibus Law. Ya, pertama harapan yang paling mendasar bagi buruh itu adalah tidak adanya sistem kerja kontrak.
Ya, kenapa kita tidak menginginkan ada tidak ada pekerja kontrak di negara kita gitu. Kenapa? Sistem kerja kontrak itu adalah sistem kerja yang sangat tidak adil. Pekerja itu bisa di PHK seenak perusahaan saja gitu. Ketika perusahaan itu sudah tidak membutuhkan mereka, maka pekerja itu akan di PHK atau diberhentikan. Ini sistem kerja kontrak itu kan tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi pekerja, karena mereka akan selalu dihantui oleh kapan saya akan sampai kapan saya bekerja di perusahaan ini. Apakah bulan depan saya masih diperpanjang lagi atau bulan berikutnya saya diperpanjang. Jadi si pekerja akan selalu dihantui seperti itu gitu. Dan kemudian masa depan pekerja kontrak ini kan, kalau saya bilang mereka tidak punya masa depan. Karena apa? Karena tidak ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaan mereka. Mereka tidak pasti apakah bisa bekerja di perusahaan itu hingga 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mereka nggak yakin seperti itu. Jadi itulah kenapa setiap tahun di momen May Day itu kita menuntut agar menghapus sistem kerja kontrak, menghapus sistem kerja outsourcing, apalagi sistem kerja daily worker atau pekerja harian. Ini kan sangatlah tidak adil bagi pekerja. Inilah sangat tidak kalau kita ngelihat baik itu sistem kerja kontrak, daily worker dan juga outsourcing, itu adalah sistem kerja yang akan membuat masyarakat pekerja itu akan miskin di masa yang akan datang seperti itu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.